sholatnya jalan, saumnya jalan, hajinya jalan, tapi semuanya. Itulah baginda Nabi bersabda, banyak orang yang sholat tapi tidak sholat, banyak orang yang saum tapi iftar, banyak orang iftar tapi saum. Tuh. Banyak orang, itulah yang dikatakan Nabi, semuanya. Kenyataan hari ini. Bahkan apa kata baginda Nabi, saya telah datang satu masa Islam tinggal nama. Quran tinggal tulisan. Ini hari ini sudah mulai dari semua sahabat. Ya, hari ini. Maka itulah kenapa. Ayo kita kembali. Kita golong ulang dari semua. Hei layangan-layangan yang sedang terbang. Sadarilah kamu itu bukan terbang sendiri. Kamu itu ada yang menerbangkan. Kamu itu ada yang menghidupkan. Kamu itu ada yang menggerakkan. Nah inilah akhirnya manusia nggak sadar jadi Fir'aun. Fir'aun itu apa? Manusia yang merasa jadi Tuhan. Tapi manusia suka menuduh orang lain Fir'aun. Tapi kita nggak menyadari pada saat kita merasa ini wujud diri dari semua. Itulah kenapa Syaitanillah ingatkan kepada kita. Kita tidak boleh mengaku-ngaku yang bukan milik kita. Kita tidak boleh mengaku mengklaim apa yang bukan menjadi milik kita. Inilah yang Abah selalu ulang-ulang di ayat 126 adalah tentang bagaimana kita tidak boleh mengaku adalah manaka antadaiya ma laisa laka mimma lil makhlukin apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Nah, tapi yang dimaksud oleh Syaitanillah sesungguhnya apa yubihu laka antadaiya wasfahu, dan lalu apakah Allah membolehkanmu untuk mengklaim sifatnya sedangkan dia adalah Tuhan semesta alam. Ingat itu. Zat itu milik Allah. Makhluk itu hanya punya sifat. Zat dan sifat itu milik Allah. Ingat itu. Semua. Makhluk itu tidak punya sifat. Sifat yang disifati. Diberikan sifat. Sifat wujud diberikan sifat. Makhluk itu bukan sifat tapi yang disifati oleh dia yang punya sifat. Inilah yang harus dipahami ya sahabat. Kalau begitu kalian, bagaimanapun sholatmu, puasamu, hajimu, rukun Islam, itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah, adalah sia-sia. Karena kita adalah sudah keluar daripada koridor hukum Allah. Tapi memang sudah jauh sahabat. Kesalahan yang terus menerus adalah ketidakbenaran yang diulang terus menerus. Disampaikan makin banyak. Satu saat adalah kesalahan itu menjadi kebenaran. Tapi hari ini Allah ingin membuktikan kepada kita bahwa yang benar adalah benar. Yang hak adalah hak. Maka siap-siaplah kalian untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran. Akan muncul kebenaran. Karena sekarang dari tanggal 27 Juli kemarin, portalnya sudah dibuka, maka kalian akan tunggu adalah segala apa yang kalian tidak akan fahami akan bermunculan dari semua. Ya, inilah yang harus dipahami oleh kita. Karena manusia nggak sadar-sadar, layangan nggak sadar-sadar, malah di atas itu layangan itu berantem, merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling berhak pada surga, saling menuduh neraka, padahal nggak tahu dari tali yang sama. Tadi pusing yang narik di bawah itu. Nih, kalau orang yang narik nggak sadar tuh layangan semua. Itulah yang maksud Allah, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, tadi hei layangan-layangan, sadarlah kalian pada Tuhanmu Rabbu yang Maha Karim. Tadi semua. Ayo bangun dari tidurmu. Tadi. Maka bahkan kata Allah, wala taqrabu sholat wa antum sukaro. Hei layangan, jangan dulu sholat, kamu lagi mabok itu. Tadi semua, ya. Kamu masih mabok. Tadi semua. Maka ayo gulung kembali. Itulah tobat. Tabayatubu taubatan itu. Kembalilah pada Allah. Kembali. Karena itulah kenapa dalam Al-Quran itu suruh kembali. Tadi semua, ya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ayo, gulunglah kembali. Tabayatubu taubatan. Kembalilah. Wahai, kau sudah terlalu jauh. Itulah tadi semua. Kenapa manusia hari ini tidak bahagia? Kenapa manusia hari ini saling menghina? Kenapa manusia ini saling mengkafirkan?
Kenapa manusia ini saling menuduh? Karena terlalu jauh sudah dari sumber. Akhirnya dia nggak sadar jadi Fir'aun, terbang sendiri. Yang jadi kiai jadi Barsiso. Yang jadi apa namanya, yang kayanya Salabah dan Korun. Wa ma utitu ala ilmin indi. Sehingga dia tidak mau mengeluarkan zakat. Ini hasil karya gua, hasil kerja gua. Masa gua bagi-bagi? Nah inilah hari ini. Demikian juga pengusaha jadi Fir'aun. Semuanya. Ini kekuasaan gua. Yang berkuasa adalah gua. Nah inilah sahabat yang harus kita pahami. Maka kenapa kita disuruh tobat? Tobat itu tabah ya tubuh taubatan. Kembalilah. Kembalilah. Karena Allah ingin membahagiakan kamu. Karena kamu sudah terlalu jauh. Dan akhirnya kamu berperang. Akhirnya saling memusuh. Akhirnya kalian saling mengkafirkan. Saling menghinakan. Saling menyakiti. Padahal dari sumber yang sama. Dari hidup yang satu. Dari ruh yang satu. Ingat itu sahabat. Maka ayo. Karena sudah terlalu jauh. Dan inilah yang kenyataan baginda Nabi sudah berkata. Nanti di akhir zaman itu. Tadi semua. Ada suatu zaman di mana Quran tinggal tulisan. Ini hari ini. Quran hanya dijadikan alat untuk lombaan. Tadi semua. Qurannya dihafalkan tapi isinya diamalkan. Tadi semuanya. Tajwidnya hanya bagus untuk baca Quran. Tapi tidak pernah menyadari. Dia dan orang lain itu juga adalah huruf hijaiyah. Sama-sama adalah huruf yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Seluruh makhluk ini adalah huruf-huruf yang sebenarnya terkoneksi kepada Allah semuanya. Harusnya huruf-huruf itu bersatu menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi kitab. Kembalilah pada kitab Allah. Tadi semua ya harusnya adalah berlaku tajwid kepada sesama manusia. Tajwid kepada sesama makhluk Allah. Apapun agamanya, apapun bangsanya. Hanya harus jelas. Oh dengan ini harus idhar. Dengan ini harus ihfa. Harus ini dengan mad. Harus ini harus agak panjang dikit. 6 harokat. Misalnya. Oh dengan ini cukup dengan 3 harokat. Itulah tajwid sebetulnya. Karena Allah sedang mengajarkan hubungan kita dengan makhluk-makhluk lain adalah. Sebenarnya adalah hubungan. Adalah sama seperti huruf-huruf hijaiyah. Yang ada pada Al-Quran itu. Karena semuanya berasal dari titik yang sama. Alif itu berasal titik yang sama. Alif pada saat berasal titik-titik menjadi alif. Tapi kemudian alif itu dirubah jadi belengkungan jadi ba. Alif juga belengkungan adalah pada saat dikasih titik dibuat jadi ta. Alif yang sama dilengkungkan lagi adalah menjadi sa. Alif juga abata seja. Alif yang dilengkungkan begitu. Alif semuanya. Ja. Ha. Sama. Ho. Alif. Zal, za, dikasih titik, ro, alif semuanya. Sampai di ujungnya lengkung, ya, alif itu. Semuanya hanya dia. Nah inilah yang harus dibangkitkan. Kalau tidak, manusia hanyalah dagelan di alam dunia ini semua hari ini. Dan semoga dengan hari santri ini juga kembalikan santri. Santri itu pesan yang 3. Ya. Siapa Ronggolawe pernah berkata santri. Santri itu adalah dulu sebelum ada Islam. Sudah ada santri sebetulnya. Ronggolawe pernah berkata santri. Pesan yang 3 santri itu. Apa itu tadi? Islam, iman, ihsan. Kalau dalam Buddha, kamadatu, rupadatu, arupadatu. Kamadatu, dunia jasad. Rupadatu, dunia asma. Arupadatu, dunia kosong. Tadi semua ya. Sahabat. Itulah kenapa di puncak Candi Borobudur itu Buddha begini. Kembali pada kosong. Ya begini. Kosong. Tadi semua. Kalau tidak kosong ini maka ya. Marilah kita sahabat semua. Ternyata pada saat dikembalikan kepada sumber semuanya adalah sama. Maka inilah dikatakan adalah la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal. Tadi bagaimana? Yang narik layangan dia. Nah, di semua pakai hidup dia, pakai basor dia, pakai sama dia, pakai kalam dia,
pakai ilmu dia, terus di mana enteknya? Itulah karena manusia mabuk, akhirnya nggak sadar, menuduh orang yang belajar ma'rifat tuh manusia yang ingin jadi Tuhan. Justru yang ingin jadi Tuhan itu orang belajar ma'rifat itu untuk berserah diri, supaya tidak merasa hidup, supaya tidak merasa wujud, supaya tidak punya tadi la hayyun, aku tidak hidup, la ilmun, aku tidak berilmu, la sami'un, aku tidak punya pendengaran, la basirun, aku tidak punya pendengaran, la mutakallimun, aku tidak adalah bisu. Tadi, la qadirun, la muridun, aku tidak punya kehendak dan kekuasaan, la maujudun bihaqqi illallah. Tuh. Berarti sebenarnya orang yang belajar tasawuf, belajar ma'rifat itu justru ingin mengembalikan taba, ya tubuh taubatan, kembalikan. Awalnya Allah, wal awal Allah, wal akhir juga Allah. Tadi semua. Ya. Maka pesantren, pesantri, santri itu pesan yang tiga. Adalah pesan kepada tubuhmu adalah sebagai syariat. Pesan pada hatimu adalah sebagai tarikot. Pesan pada ruhmu adalah sebagai hakikat dibungkus dengan ma'rifat. Itulah hakikat syin, santri. Ya. Dalam bahasa Sanskerta juga ada satri, sama. Adalah orang yang sedang belajar, memahami tadi semua. Ya, sahabat tadi semua, ya, apa namanya? Inilah yang harus kita pahami. Ya.